Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianur Anissa, NIM 120 2072368. Saya dari kelas IHJ. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik Indonesia. Sebagaimana video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah PKN dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Asmarika. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo atau bumi, dan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun pengertian geopolitik menurut Ki Jelen adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekuatannya, dan berdasarkan analisis tersebut diajukan tentang kebijakan yang paling efektif untuk menjamin kemana arah perkembangan negara. Selanjutnya, pengertian geopolitik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Frederick Ratzel. Frederick Ratzel merupakan tokoh yang terkenal mempunyai teori geopolitik. Pendapat dari Frederick Ratzel ini juga disebut dengan teori ruang. Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organis, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Inti ajaran Ratzel ini adalah ruang yang ditepati oleh kelompok-kelompok politik atau negara-negara yang mengembangkan hukum ekspansionalisme baik di bidang gagasan, perutusan, maupun bidang produk. Selanjutnya, menurut Karl Haushofer. Pendapat dari Karl Haushofer mengenai geopolitik ini juga disebut atau dikenal dengan teori ekspansionisme. Karl Haushofer dalam teori ekspansionisme mengajarkan paham geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada personal-personal strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa, dan juga tekanan rasional, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Selanjutnya yaitu Sir Harold Mackinder. Mackinder ini merupakan penganut teori kekuatan yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Teorinya menyertakan bahwa barang siapa menguasai daerah jantung atau heartland, yaitu benua di dunia seperti Eropa, Asia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Selanjutnya, menurut Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan. Pendapat dari kedua ahli tersebut seiring dikenal sebagai wawasan bahari. Teori Raleigh dan Mahan ini pada dasarnya merupakan teori kekuatan lautan atau kekuatan bahari. Mereka mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan-kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia. Barang siapa menguasai lautan akan dapat menguasai perdagangan. Dan menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, dan pada akhirnya akan menguasai dunia. Selanjutnya, pembahasan tentang teori-teori geopolitik negara-negara besar. Berikut merupakan teori-teori geopolitik menurut para ahli, yaitu diantaranya yang pertama, menurut teori geopolitik Frederick Ratzel. Pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyebutkan bahwa a. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. B.
Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya, makin luas ruangan dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik, dan arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Selanjutnya yang C. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu yang pertama berfokus pada kekuatan di darat, yang kedua berfokus pada kekuatan di laut. Selanjutnya, menurut teori geopolitik Rudolf K. Gehlen, pokok-pokok teori Gehlen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup, di antaranya yaitu negara merupakan satu biologis atau organis hidup yang memiliki intelektualitas. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik. Yang C, negara harus mampu bersembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalisnya. Selanjutnya, menurut teori geopolitik Sir Harford Mackinder, pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetus wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Selanjutnya, menurut teori geopolitik Sir Walter Raleigh and Alfred Thayer Mahan, pokok-pokok kedua teori ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan barang siapa menguasai lautan dan menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Selanjutnya, menurut teori geopolitik Nicholas J. Spykman, menurut teori ini, pokok-pokok teori Spykman disebut teori daerah batas-batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, lautan, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip geopolitik Indonesia. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya. Namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Selanjutnya yaitu mengenai wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik. Ditinjau dari tataran pemikiran atau konsepsi yang berlaku di Indonesia, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Konfigurasi Indonesia adalah unik dengan ciri-ciri demografi, antropologi, meteorologi, dan latar belakang sejarah yang memberikan peluang munculnya disintegrasi bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia, yaitu melalui Ikrar Sumpah Pemuda, di mana amanatnya adalah satu nusa yang berarti keutuhan ruang Nusantara. Satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang Nusantara bersama isinya. Kebangsaan Indonesia terdiri dari 3 unsur geopolitik, yaitu yang pertama rasa kebangsaan, yang kedua paham kebangsaan, dan yang ketiga semangat kebangsaan. Dengan demikian bahwa geopolitik hanya akan efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap, karena tanpa itu ia tidak lebih hanya permainan politik semata. Sebab wawasan kebangsaan akan membuat ikrar satu bangsa terwujud dan bangsa yang satu dapat mewujudkan satu nusa
dengan berbekal landasan satu bahasa. Oleh karena adanya amanat yang demikian itulah, maka wawasan Nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang kesatuan yang meliputi. Pertama, kesatuan politik. Kesatuan politik didasari pentingnya dari adanya kebutuhan untuk mewujudkan pulau-pulau di wilayah Nusantara menjadi satu entiti yang utuh sebagai tanah air. Ini berarti bahwa tidak ada lagi laut bebas di antara pulau-pulau tersebut, sehingga laut di antara pulau-pulau itu berubah dari pemisah menjadi pemersatu tanah air Nusantara. Yang kedua, kesatuan ekonomi. Kegiatan ekonomi memerlukan ruang gerak dan ini dapat disediakan melalui proses demokratisasi. Akan tetapi, demokrasi tidaklah berarti berbuat sesuai aturan sendiri-sendiri, akan tetapi perlu taat pada koridor yang telah disepakati bersama. Setelah kegiatan ekonomi diberikan ruang gerak yang cukup, maka perlu dijaga kesatuannya disebut wilayah negara, antara lain berlakunya satu mata uang tunggal yaitu rupiah. Yang ketiga yaitu kesatuan sosial budaya. Bangsa Indonesia sesungguhnya mewujudkan atas dasar kesepakatan, bukan atas dasar sejarah atau geografi. Dalam BPUPKI terjadi perdebatan antara para tokoh pendiri republik ini tentang apa itu bangsa Indonesia dan apa itu wilayah negara Indonesia. Yang keempat yaitu kesatuan hukum. Makna utama dari kesatuan hukum adalah bahwa masalah bidang hukum, khususnya keamanan dan pembelaan negara, adalah tanggung jawab bersama. Atas dasar itulah sistem hukum rata memiliki 3 ciri utama, yaitu orientasinya pada rakyat, karena memang diperuntukkan terciptanya rasa aman dan keamanan rakyat. Yang kedua, pelibatannya secara semesta, yang maknanya adalah bahwa setiap warga dan setiap fasilitas dapat dilibatkan di dalam upaya HANKAM. Yang ketiga, digelarnya di wilayah Nusantara secara kewilayahan, yang maknanya tiap unit wilayah harus diupayakan agar dapat menggalang ketahanan masing-masing. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu definisi geografi politik secara umum adalah ilmu yang mempelajari relasi antar kehidupan dan aktivitas politik dengan kondisi-kondisi alam dari suatu negara, atau dengan kata lain mempelajari the states and its natural environment. Selain itu, geografi politik juga mempelajari negara sebagai sebuah politik region yang mencakup baik internal geographical faktor maupun eksternal, yaitu hubungan antar negara. Geopolitik menjadi hakikat dalam menjelaskan persatuan dan kesatuan suatu wilayah. NKRI sudah menjadi satu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan serta kepentingan nasional. Teori-teori geopolitik diantaranya teori geopolitik Friedrich Ratzel, yang kedua teori geopolitik Rudolf Gehlen, teori geopolitik Karl Haushofer, yang keempat teori geopolitik Sir Halford Marx-Pindar, dan yang kelima teori geopolitik Sir Walter Frederick and Albert Termahan. Selain dapat dimaknai sebagai ilmu, wawasan, atau cara pandang konsepsi ataupun keadaan tertentu, namun sejatinya geopolitik adalah alat serta strategi sebuah negara bangsa dalam rangka menetapkan program kebijakan politik, terutama politik luar negeri berbasis geografi dan lokal. Wisdom daripada bangsa tersebut agar mampu dan tetap survive di muka bumi. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.